Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Sungguh kami Tuhan, pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau duduk tenang Tuhan. Kami rindu Tuhan akan mendengarkan sabda dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, sucikan Tuhan hamba-Mu Tuhan. Tuhan, berkati mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, biarlah semuanya ini berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah tatkala kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh pulang Tuhan, boleh membawa sukacita, damai sejahtera Tuhan yang Kau sediakan bagi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sabda dari firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu, Shalom. Saya izin berdiri ya. Saya tidak kuat duduk di bawah lama-lama. Tapi saya jadi membelakangi. Shalom, puji Tuhan. Saya boleh berkesempatan untuk melayani lagi di sini. Nama saya Oki. Saya ingat beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan sama Pak Denny dan keluarga untuk melayani di sini tahun 2018. Kemudian beberapa kali selanjutnya, dan terakhir saya juga tidak lupa, saya sharing di persekutuan ini di rumah Pak Nono yang sebelah itu, Juni 2019. Saya sharing cerita kalau istri saya diterima di tempat kerja yang baru. Saya ingat sekali, dan ternyata istrinya Pak Nono, Bu Yeni, satu pekerjaan dengan istri saya tanpa diduga. Dan setelah itu kan COVID, kemudian kita tidak bersekutu lagi sekian waktu, sampai akhirnya puji Tuhan persekutuan KBK ini boleh ada. Kesempatan-kesempatan yang diberikan itu adalah kesempatan saya belajar melayani lebih baik lagi dimanapun Tuhan berikan kepercayaan. Ya, di sini adalah kesempatan juga untuk saya belajar melayani, sampai akhirnya Tuhan izinkan pelayanan saya Tuhan tingkatkan. Saya sekarang membantu penggembalaan di sebuah gereja di daerah Kelampis, dan saya menjadi salah seorang pendeta di situ. Memberikan kesempatan untuk dihabiskan menjadi pendeta. Saya dulu ketika banyak melayani di persekutuan, doa anak-anak, doa sekolah, saya termasuk nggak perlu pendeta, yang penting melayani. Tapi ketika Tuhan beri kesempatan lebih lagi, ketika menjadi seorang pendeta, ya maaf, bukan untuk kesombongan, ternyata itu mempermudah untuk melayani banyak hal. Bersyukur beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, saya membaptis orang sampai sekarang sudah 2 kali. Dan yang kami baptis bukan orang-orang Kristen dari lahir, itu tidak, tapi orang-orang yang memang dari latar belakang seberang. Dan tentu tidak bisa kalau bukan pendeta. Dan juga dalam banyak kesempatan, dengan kesempatan pelayanan-pelayanan lain yang kalau saya ada dalam situasi ini ternyata lebih mudah. Awal bulan yang lalu bahkan juga ada salah seorang anak rohani saya, rumahnya di Alam Lestari di daerah Domas. Adiknya meninggal dan dia bingung siapa yang melayani. Dia minta tolong saya, dan kami melayani untuk ibadah pemakaman. Dimakamkan di Lorejo, Gadung, pemakaman Gadung. Waktu itu meninggal hari Kamis tanggal 12. Saya dikabari ketika saya selesai mengajar. Kemudian saya langsung ke rumah sakit Dr. Sutomo mengurus segala sesuatunya. Kalau pendeta enak, ngurus apa-apa di rumah sakit tinggal bilang, saya pendetanya, lancar semua. Jadi sampai selesai kemudian jenazah bisa dipulangkan. Dan Jumatnya dilayani pemakaman. Saya sehari-hari, bukan sehari-hari ya, karena tidak setiap hari. Tapi saya, aktivitas saya di luar pelayanan, saya mengajar di sebuah sekolah SMK, Harapan Sejati, di daerah Sambisari. Kalau pernah tahu ada sekolah SMK Kristen Harapan Sejati. Nah, saya mengajar satu pelajaran sejarah. Itu sekolah yang menurut saya luar biasa jadi berkat. Murah sekali bayarnya, tapi anak-anak dapat fasilitas banyak di sana. Sudah dibuka pendaftaran baru, yang usia sekolahnya SMK tahun depan bisa mendaftar. Per bulan cuma 125.000, tapi fasilitas yang didapat luar biasa. Oke, saya tidak perlu berlama-lama memperkenalkan diri. Intronya sudah cukup. Saya ajak untuk kita melihat bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat 3. Mungkin firman Tuhan ini sudah terlalu sering kita baca, tapi kita hanya mengambil bagian yang indah-indah, yang baik, yang manis. Tapi ada satu kenyataan firman Tuhan ini yang sebenarnya pahit kalau kita merenungkannya. Yeremia 31 ayat 3. Ini firman Tuhan yang orang-orang Kristen juga suka. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Mohon izin untuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dalam perjalanan kehidupan kita, tidak pernah selalu yang namanya mulus, datar,
atau situasinya aman-aman. Bahkan kalau bulan ini Tuhan percayakan Ibu Nora dan Indi bertambah usia, saya yakin dan percaya dalam setiap masa dari tahun yang lalu sampai tahun ini tidak ada yang namanya semua berjalan dengan mulus. Semua pasti mengalami situasi-situasi yang dalam kehidupan itu suka duka. Dalam kehidupan itu ada yang namanya perjalanan tidak selalu rata. Bahkan tadi Bu Nora juga bilang beberapa waktu yang lalu sempat kena sepeda motor, sempat mengalami sedikit celaka. Dalam kehidupan kita perjalanan bersama dengan Tuhan, siapapun kita pasti pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Dan hari ini ada satu kenyataan firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus seringkali kita kenal sebagai Tuhan yang dekat, Tuhan yang akrab, Tuhan yang sahabat. Yohanes 15 berkata Yesus adalah sahabat. Bahkan dia juga disebut sebagai Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Tapi ada kalanya, tanpa kita sadari, tanpa kita duga, mungkin terlewatkan begitu saja. Tapi kenyataan firman Tuhan, kenyataan Alkitab menuliskan bahwa seringkali Tuhan pun mengambil posisi sedikit jauh dari kita. Tuhan mengambil posisi menjauh dari kita. Tuhan mengambil posisi agak jauh dari kita. Firman Tuhan mengatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ada banyak sekali firman Tuhan berkata bahwa di masa-masa tertentu dia terlihat jauh, dia terkesan jauh. Bahkan kalau ingat kisah anak yang hilang, Lukas 15. Bapaknya itu nggak nyari anaknya yang hilang. Dia nunggu di rumahnya. Karena tahu bahwa anaknya ini tahu rumahnya, pasti pulang. Dan ketika anaknya ini datang, firman Tuhan berkata apa? Dari jauh, bapaknya tahu itu anaknya. Dia mengejar. Ada satu posisi, ada satu kondisi, tanpa kita sadari, tanpa kita duga, tanpa kita pahami. Tapi kenyataan Alkitab menuliskan, Tuhan mengambil posisi jauh dari kita. Tuhan mengambil posisi kelihatannya jauh dari kita. Tuhan mengambil posisi agak jauh dari kita. Mengapa? Ini akan kita pelajari. Yang pertama, mengapa Tuhan mengambil posisi sedikit jauh dari kita? Dia mau melatih otot-otot rohani kita. Semakin kuat di dalam dia. Semakin berakar di dalam dia. Dia mau melatih otot-otot rohani kita. Semakin kuat berharap kepada Tuhan. Dia nggak mau menjadikan kita orang-orang yang lembek. Orang-orang yang mudah mengeluh. Seperti bangsa Israel ketika terima kebaikan sedikit, mereka senang. Tapi begitu mengalami panas terik di padang gurun, mereka protes dan sebagainya. Tuhan mau melatih kita. Ngalami kekuatan di dalam dia. Yang benar-benar, yang maksimal. Nggak cuma biasa-biasa. Dia mau melatih otot-otot rohani kita. Semakin kuat berakar di dalam dia. Karena itu, dia mengambil posisi sedikit jauh dari kita. Apa tandanya Tuhan ambil posisi jauh dari kita? Seringkali ketika kita berdoa rasanya kok, waduh sudah berdoa berkali-kali, kok Tuhan belum menjawab? Kok Tuhan belum menyelesaikan masalah saya? Oh sudah berdoa berkali-kali, sudah dianjurkan berdoa, tapi kok masalah belum selesai? Malah datang yang lain, malah datang yang lain. Satu kali saya melayani seorang ibu, dia mencalonkan diri sebagai seorang kepala desa di salah satu desa di daerah Palu. Nah, di sana mayoritas Kristen memang, di salah satu desa. Dan dia sampai mengundang hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan dia. Terus kenal saya juga, minta tolong didoakan meskipun dari jauh. Kemudian dia merasa bahwa saya ini yang sudah baik, sudah layak, sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Pokoknya dia yang main bersih. Yang lain Pak itu main kuasa kegelapan, main uang, dan calon yang lain main uang dan sebagainya. Saya yang main bersih. Dan dia ketemu beberapa hamba Tuhan, mendoakan dia di semacam rumah doa atau retreat, tempat retreat begitu. Dia didoakan beberapa hamba Tuhan. Terus juga ke saya. Dan tapi ketika saya sampaikan ke dia, Bu, Ibu jangan memaksakan diri. Tuhan berkata pada saya, Ibu jangan memaksakan diri. Dia awalnya nggak terima, tapi terus kemudian berkata, iya Pak, tapi saya sudah terlanjur hutang di beberapa tempat, di koperasi dan sebagainya. Dia sempat WA menyebutkan itu. Sekian banyak. Ya sudah, dia tidak mungkin mundur, apalagi sudah keluar nomor urut. Ketika itu kalau nggak salah Desember tahun 2022, tahun lalu.
Dan dia berkata pada waktu hari pemilihannya siang, sorenya saya coba tanya, Bu, bagaimana hasilnya? Saya masih simpan sampai sekarang. WA-nya sampai hari ini masih ada. Dia berkata, Tuhan begitu jahat sama saya. Wah, berarti sudah jelas. Kenapa? Karena dia tidak terpilih. Ketika dia tidak terpilih, dia harus mengganti sejumlah uang yang dia harus bayarkan. Tuhan begitu jahat sama saya, Pak, karena tidak terpilih. Hari-hari ini saya mau ajak untuk setiap kita, hadapi situasi apapun, berharap kepada Tuhan dengan kekuatan yang penuh, dengan maksimal, dengan bersungguh hati. Ada banyak orang ketika masalah-masalah terjadi, kesulitan, persoalan, dia mulai meragukan Tuhan, dia mulai meninggalkan Tuhan, dan bertanya, di mana sih Tuhan itu? Kok saya nggak ditolong? Dan disinilah ketika Tuhan mengambil posisi jauh, kita yang harus cari Tuhan. Kita harus maksimal mengikut Tuhan. Kita harus bersungguh hati mengejar Dia. Enggak sekedar, enggak dapat berkat kemudian meninggalkan Tuhan. Ada seorang ibu di Solo, ketika dia beberapa kali sharing ke saya, minta didoakan dan sebagainya, ternyata dia punya utang puluhan juta ke rentenir dan sebagainya. Karena salah dalam melangkah. Dia punya uang, temannya mau pinjam, dia kasih, tapi ketika dibutuhkan temannya nggak bisa mengembalikan, dia akhirnya pinjam ke pihak yang lain, ke rentenir, dan akhirnya berbunga-bunga sampai puluhan juta. Dan satu pertanyaan dia berkali-kali, Tuhan kok tidak peduli dengan saya? Tuhan kok mengabaikan saya? Tuhan kok tidak sayang sama saya? Kok saya tidak ditolong? Ya, kadang-kadang kalau yang seperti itu, saya sederhana saja, saya balik. Sebenarnya minta tolongnya itu bagaimana? Tuhan mau disuruh apa? Ibu mau nyuruh Tuhan apa? Apakah menyediakan uang dalam waktu dekat, terus ada yang kirim uang semuanya, tiba-tiba untuk melunasi? Di dalam setiap masa kesulitan kita, seringkali kita tidak selalu yang namanya bahwa yang kita doakan itu langsung terjadi sesuai yang kita harapkan. Di situ iman kita dilatih. Di situ otot-otot rohani kita dibentuk. Di situ kita tidak menjadi pribadi yang lembek atau yang gampang, menjadi pribadi yang kuat. Saya ingat 2020 kita menghadapi yang namanya pandemi. Semua kita tentu berharap, berdoa, jangan saya kena COVID. Ujung-ujungnya orang-orang Kristen berdoa 2020 supaya tidak sampai kena COVID. Bukankah itu doa sebagian besar dari kita? Sebagian besar dari semua kita. Yang utama tentu jangan sampai kena COVID. Yang kedua tentu supaya masalah ekonomi aman dan sebagainya. Saya sendiri termasuk juga yang berdoa seperti itu. Banyak orang-orang yang kena COVID di sana sini dan sebagainya. Tuhan, saya jangan kena COVID. Apalagi saya waktu itu sudah tidak lagi bekerja, tidak mengajar. Apalagi kalau lihat di TV setiap hari Minggu. Ada pendeta terkenal di Jakarta. Wah, doanya ngusir COVID dari Indonesia. Saya tentu juga berdoa, Tuhan jangan sampai kena COVID. Bulan-bulan tertentu aman. Sampai akhirnya Desember. Akhirnya saya pun juga kena COVID. Berarti apa yang saya doakan tidak terjadi. Apa yang saya harapkan tidak menjadi kenyataan. Yang saya inginkan, yang saya butuhkan, yang saya doakan, harapkan. Tuhan gak dengar berarti. Apakah itu berarti Tuhan jahat? Ya belum tentu. Tuhan sedang melatih otot rohani saya untuk berharap kepada Dia. 17 Desember saya masuk rumah sakit di Laban itu, Surya Medika. Saya dinyatakan COVID, 3 hari kemudian tanggal 20, masih tetap di rumah sakit, saya tidak pulang, 17 itu dirawat di sana, 20 pindah ke ruang isolasi. Di situ saya mulai merasa bahwa saya benar-benar COVID. Ketemu dengan orang-orang yang COVID semua, yang di sebelah kiri kehilangan bau. Ketika malam menjelang Natal, susternya berkata, Bapak besok lebaran ya? Iya, Mbak, Natalan. Tapi ya bagaimana? Apa bisa pulang? Ya tidak bisa, Pak. Hanya harus Natalan di rumah sakit sendirian. Ya, dengan air mata yang sudah tidak bisa terbendung. Bahkan bukan hanya tanggal 25 harus saya lewatkan di rumah sakit. 27. Yang lebih mengerikan, saya beberapa pasien berjajar ada sekitar 5-7 orang. Sebelah kiri saya pasien yang kehilangan bau tadi, terus saya, sebelah kanan saya pasien yang pernafasannya susah. Sampai pagi tanggal 27, hari Senin saya ingat, dia meninggal dunia, meninggal di samping saya. Jadi saya tidur di sebelah mayat.
di sebelah jenazah. Kenapa saya bilang begitu? Dia meninggal setengah 9 pagi, tapi nggak segera dipindah sampai jam 4 sore baru ditangani. Jadi saya tidur di sebelah jenazah, sebelah orang mati. Lah gimana rasanya tidur di sebelah orang yang meninggal? Mau takut tapi nggak bisa keluar di ruang isolasi, mengerikan. Ya akhirnya teman-teman yang lain gimana? Ini gimana sudah meninggal? Terus ya, akhirnya ya cari penghiburan sendiri-sendiri. Ayo putar lagu masing-masing dan saya ngalami situasi-situasi seperti itu. Sampai ketika pulang rasanya lega sekali. Dan di situ saya merasa bahwa Tuhan sedang membentuk otot rohani saya. Kekuatan iman saya di dalam Tuhan untuk semakin berakar kuat. Enggak setengah-setengah. Tidak seperti pohon yang mudah dicabut akarnya, tapi berakar kuat. Sehingga apapun masalah, saya tetap percaya Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Dari mana kita ngalami yang namanya Tuhan itu penyembuh? Kalau kita nggak pernah sakit. Dari mana kita ngalami Tuhan itu sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, menyediakan. Kalau kita nggak pernah kekurangan. Dari mana kita ngalami yang namanya Tuhan itu gembala kita. Kalau kita nggak pernah ngalami kesusahan. Tuhan izinkan kita ngalami situasi-situasi yang nggak menyenangkan. Di situ kita berharap kepada Tuhan. Dan percaya Dia akan sanggup menolong kita. Bagaimanapun caranya. Amin. Mengapa Tuhan kelihatan jauh seringkali? Yang pertama, Dia mau melatih otot rohani kita kuat di dalam Dia. Berakar kuat. Enggak setengah-setengah. Enggak mudah tergoyahkan. Sampai akhirnya ketika semua hal terselesaikan, kita menengok ke belakang. Benar, Tuhan itu baik. Bukankah ketika kita bisa melihat ke belakang 3 tahun yang lalu, saya yakin 2020 semua kita pasti mengalami kesulitan dalam banyak hal. Pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Bahkan kalau dibilang, oh COVID itu mungkin dari kuasa kegelapan atau apa dan sebagainya. Ya, kenyataannya yang meninggal banyak pendeta-pendeta. Banyak pendeta-pendeta senior meninggal. Bahkan juga ada yang pendeta-pendeta yang kena COVID. Tapi setiap kita ketika melihat ke belakang, sekarang sudah 2023, betapa pemeliharaan Tuhan itu ajaib, bukan? Betapa setiap satu persatu bisa kita lewati. Benar yang lalu kita mengalami kesulitan, tapi hari ini kita bisa melewati semuanya. Saya mengingat tahun 2020 sih, saya tidak lagi bekerja, tidak lagi mengajar, saya memutuskan sudah saya melayani, tapi juga cari uang dengan jualan di toko. Dalam situasi-situasi yang nggak mudah, ada saja yang beli barang-barang di toko kami meskipun semua terbatas. Poin pertama, mengapa Tuhan kelihatan jauh? Dia mau membentuk akar iman kita di dalam Dia begitu kuat, membentuk otot-otot rohani kita semakin kuat di dalam Dia, tidak lembek dan tidak mudah tergoyahkan. Yang kedua, mengapa Tuhan kelihatan jauh seringkali? Di dalam kesendirian kita dengan Tuhan, di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, Dia melihat karakter kita, kekuatan iman kita, kekuatan diri kita, menjadi pribadi yang dewasa, bukan lagi menjadi anak-anak, dan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kalau anak-anak minta apa, langsung dikasih. Ketika orang Kristen baru lahir baru, kalau mungkin pernah tahu teman-teman kita yang baru bertobat, atau kita sendiri ingat tahun-tahun yang lalu kita baru bertobat, kita minta apapun berdoa, Tuhan sediakan. Tapi begitu kita ngalami yang namanya pertumbuhan iman, bukankah kalau kita berdoa, gak cukup sekali, gak cukup 10 kali, berkali-kali, Tuhan berkati kami, Tuhan ini sedang butuh Tuhan keuangan. Tapi ternyata berdoa sekali, gak bisa, berkali-kali dan seterusnya. Tapi di situ Tuhan mau melihat kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Dia. Satu kali Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus lewati lautan tengah malam. Mereka bertiga, dan Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sendirian. Dia datang melewati dan Dia mau berkata, ayo jalan ke sini. Dan Petrus yang sempat merespon. Di situ melatih sebenarnya seberapa dewasa iman dia, seberapa dewasa karakter dia di dalam Tuhan, seberapa dewasa rohaninya dia. Tapi sayang sekali ketika masih ada Tuhan Yesus, mereka masih mudah jatuh bangun. Tapi ketika Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka secara fisik, kita tahu Petrus mewarisi pelayanan Tuhan.
Demikian juga Yohanes. Bahkan Yakobus harus merelakan kepalanya. Hari ini kita belajar jadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa itu nggak merengek-rengek, Tuhan belum dipenuhi, kalau nggak diberkati, nggak dipenuhi, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Seorang yang dewasa, dia percaya situasi buruk atau baik, suka atau duka, saya percaya Tuhan nggak akan meninggalkan saya. Sudah saya nggak tahu gimana caranya, kapan waktunya, saya tahu Tuhan pasti menolong saya. Amin. Dan Tuhan nggak bisa diatur, Tuhan nggak bisa didikte. Dia punya cara sendiri. Ketika yang namanya Daniel mau masuk ke dalam gua singa, apakah dia tahu bahwa singa-singa itu tidak akan memakan dia? Dia nggak tahu. Dia hanya menyerahkan pada Tuhan. Caramu terserah Tuhan. Yang penting saya percaya Kau sanggup menolong aku. Sehingga ketika dia masuk ke dalam gua singa, dia aman. Satu singa pun tidak ada yang berani menjamah dia. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ayo kita lebih dewasa lagi. Baca firman Tuhan ditingkatkan. Doa kita pada Tuhan jangan sampai terputus. Apapun sarana untuk menumbuhkan rohani kita, digunakan dengan baik. Sekarang ini ada banyak fasilitas, apalagi di YouTube ada doa yang 24 jam untuk kita membantu kita berdoa, pujian, penyembahan dan sebagainya. Kadang-kadang saya bangun tengah malam, saya putar channel tertentu, ada orang-orang yang memimpin pujian, penyembahan sambil membawa pada kita untuk mengiringi dalam doa. Kita dewasa terus dalam. Dan apapun situasi, Tuhan gak akan meninggalkan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Satu kali di suku Indian, ada sebuah tes yang dilakukan oleh kepala suku Indian kepada anaknya yang sudah remaja, kurang lebih umur 17-18 tahun. Karena anak ini nantinya akan menggantikan bapak ini sebagai kepala suku. Dia ngomong pada anaknya, kamu harus ikuti tes ini. Nanti malam, kira-kira jam 10, jam 11, kamu datang ke tengah hutan di bawah pohon yang besar. Kita akan menguji kamu. Apakah kamu bisa bertahan dari tengah malam sampai pagi tanpa kamu harus meninggalkan tempat. Ini ujian bagi kamu. Karena kamu nanti akan menggantikan aku sebagai kepala suku. Anaknya mau tidak mau ya akhirnya menjawab iya. Oke. Bapaknya mengantar sampai di depan hutan. Dan dia berjalan sendirian, tidak ditemani siapa-siapa, tidak boleh membawa senjata. Dia berdiri di bawah sebuah pohon yang besar. Malam berjalan, semakin larut, ada suara hutan, suara hewan, mungkin suara ular, mungkin suara harimau dan sebagainya. Tentu sebagai seorang anak muda dia ketakutan, tapi dia ingat, aku gak boleh meninggalkan tempat ini. Dia berdiri di bawah pohon sampai sekian jam, dan pada akhirnya matahari pun terbit. Menjelang pagi sudah mulai terang, dan dia bersyukur. Akhirnya pagi datang, berarti saya sudah bisa menyelesaikan tantangan ini dengan baik. Ketika dia akan beranjak meninggalkan pohon itu, dia akan meninggalkan hutan itu, ada satu suara memanggil dia dari atas, memanggil namanya, dan dia noleh ke atas. Ada seorang pria membawa panah, terhunus ke arah dia. Dan Anda tahu siapa yang membawa panah itu di atas pohon? Bapaknya sendiri, sang ketua suku, sang kepala suku. Bapaknya turun dari pohon, memeluk anak itu dan berkata, kamu lulus nak, kamu berhasil. Tolong jangan ceritakan ini kepada anakmu nantinya, karena dia juga akan mengalami tes yang sama. Tanpa kita duga seringkali Tuhan juga seperti itu. Tuhan kok meninggalkan saya, Tuhan kok menjauh dari sini. Dia kelihatan jauh, dia sepertinya jauh,
Tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya tutup dengan satu ayat yang mungkin seringkali juga terlewatkan oleh kita. Yesaya 45. Yesaya 45. Ayat 15. Yesaya 45 ayat 15. Saya akan bacakan untuk semua kita satu ayat, cuma sedikit. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Ada kalanya Tuhan itu menyembunyikan diri, enggak menunjukkan kepada kita kalau dia itu bersama kita. Dia menguji kita melewati masalah tantangan kehidupan. Tapi sesungguhnya dia tidak meninggalkan kita. Amin. Kalau anak saya ketika masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, ketika mau beli sesuatu di toko, dia masih sama saya. Tapi ketika sekarang sudah besar, umur 11 tahun, ketika saya mau suruh dia beli sesuatu, dia berangkat sendiri. Tapi saya menunggu dia dari jauh, dari rumah, melihat dia berangkat pulang dengan selamat. Seringkali kita nggak percaya Tuhan kok jauh dari kita. Saya berikan ilustrasi terakhir. Saya ingat ketika saya kecil, papa saya sering mengajak saya untuk melihat latihan sepak bola Persebaya atau Niak Mitra. Kalau satu kali sore diajak ke Karanggayam, sebelahnya Gelora 10 November, berarti lihat Persebaya. Ada yang namanya pemain-pemain hebat waktu itu. Ada Samsul Arifin, ada Muharram, ada Putu Yasa, dan sebagainya. Atau kalau satu kali dibawa ke Prapen, berarti latihannya Niak Mitra. Dan di Prapen situ dulu ada lapangan. Yang saya lihat apa? Pelatih sepak bola, pelatih Niak Mitra waktu itu yang terkenal namanya M. Basri. Dia ada di tepi lapangan, berteriak ke pemain-pemain, dan tinggal pemain-pemain ini menjalankan instruksi. Apakah pelatih ini harus turun tangan kalau pemain-pemain ini mengalami kesulitan? Tidak perlu, dan tidak boleh, dan tidak mungkin. Waduh, pemain itu nggak bisa. Apakah dia harus turun ke lapangan? Tak saya aja yang main. Tidak. Demikian juga kepada kita. Dari jauh Tuhan melihat kita. Dia memberikan kepada kita instruksi-instruksi untuk kita kerjakan. Tapi yang ada ya kita sendiri. Disitulah kita mengaktifkan firman Tuhan yang kita terima. Ketika menghadapi masalah dengan orang lain, adakah kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah pada kita? Ketika menghadapi kekurangan, bisa tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan yang kita perlukan. Ketika menghadapi sakit, penyakit atau apapun, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Di situ Tuhan itu dari jauh itu kenapa? Dia seperti pelatih yang memberi instruksi. Ayo ini yang dilakukan. Ayo kejar bola itu. Ayo tangkap. Sampai pemain-pemain itu bisa mengerjakan instruksinya dengan baik dan mengalami kemenangan. Hari ini percayalah bahwa sekalipun Tuhan kelihatan jauh, sekalipun kadang-kadang Tuhan kelihatan sulit untuk ditemui, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kenyataan firman Tuhan menuliskan bahwa Engkau dari jauh Tuhan menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Tapi sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Sekalipun masalah, pergumulan, kesulitan apapun itu menimpa kami, di depan kami, di sekitar kami, tapi Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Saat kami mengalami lembah kelam dalam masalah ekonomi, Kau membuktikan diri sebagai Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan, mencukupi. Tiba-tiba saja, tanpa kami juga ada cara untuk kami belum menyelesaikan masalah keuangan. Mungkin juga yang sakit, ternyata ada saja cara untuk bisa sembuh. Yang mengalami masalah rumah tangga dan sebagainya, ada saja Tuhan. Kau memulihkan hubungan antara suami istri. Dan apapun yang dihadapi, pekerjaan atau apapun yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan yang kami sembah punya cara yang tidak terbatas, punya waktu yang tidak terduga, punya segala daya untuk menjangkau kami dan menolong kami, sehingga kami boleh benar-benar mengalami pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan KWK di tempat ini, untuk semakin hari kami semua yang ada di sini setia mengikut Tuhan, kuat otot-otot rohani kami di dalam Engkau, dan semakin dewasa menjadi pribadi yang mengikut Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara kasih. Hari ini kita